Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tombak perak ini terlalu tebal, seperti puncak gunung yang lurus sempurna yang menembus tinggi ke awan. Pria berjubah perak itu berdiri di atas, menghadap semua makhluk di bawah. Langit dan bumi menjadi sunyi. Tidak ada yang berani bergerak sembarangan. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kelompok tentara bayaran lainnya. Dengan suara ci, seberkas cahaya perak terbang keluar, dan ahli lain terbunuh, meledak di tempat. Pemimpin! Sekelompok orang berteriak keras. Ini terlalu menyedihkan. Pemimpin kelompok tentara bayaran sebenarnya dibantai oleh seseorang begitu saja. Aku akan mempertaruhkan semuanya melawanmu. Beberapa orang berteriak keras. Mereka sangat berani saat mereka bergegas bersama. Balas dendam untuk pemimpin. Artefak berharga muncul dan simbol bergegas keluar. Orang-orang ini menyerang dengan kekuatan terbesar yang bisa mereka kumpulkan. Namun, sangat disayangkan bahwa perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Sekarang Dewa Surgawi muncul. Berapa banyak orang yang bisa menghentikannya? Kecuali Master Sekte datang, tidak mungkin. Tombak perak itu bergoyang. Itu menarik dirinya dari tanah, dan kemudian dengan suara honglong, itu tersapu. Kelompok tentara bayaran, serta lebih dari 1.000 orang yang mereka lindungi semuanya berubah menjadi pasta berdarah. Tempat ini berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Jika kamu tidak akan keluar, maka aku akan membantai semua orang. Dewa Surgawi berjubah perak dengan dingin berkata. Ada puluhan ribu orang di sini, dan dia mengancam akan membunuh semua orang di sini. Dia dingin dan tanpa ampun, tidak memperlakukan makhluk-makhluk ini sebagai sesuatu yang penting sama sekali. Seolah-olah dia sedang memandang rendah sekelompok serangga. Rasa dingin muncul di benak Shihao. Dataran darah ini penuh dengan darah. Ada terlalu banyak adegan menyedihkan. Hong! Pada saat berikutnya, tombak perak muncul dari tanah. Itu dengan cepat menyusut, berubah menjadi seukuran xiang, tetapi kekuatannya tidak berkurang. Tekanannya masih mendistorsi kekosongan, membuat semua orang terguncang. Orang berjubah perak itu menggerakkan tangannya. Tombak memasuki tangannya, dan kemudian dia mengarahkannya ke semua orang di sini, akan mengambil tindakan. Pada saat ini, puluhan ribu makhluk merasa tercekik. Wajah mereka sangat pucat. Jenis kekuatan ini terlalu menindas. Ci! Akhirnya, beberapa orang tidak tahan lagi. Mereka bergegas ke langit untuk melarikan diri ke kejauhan, bergegas ke segala arah. Tidak ada yang percaya bahwa dia bisa membunuh semua orang di sini sendirian. Mereka semua berlari untuk hidup mereka. Sayangnya, dataran darah dibatasi. Lupakan bergerak, melalui kehampaan, hanya terbang sendirian itu sulit, menjadi jauh lebih lambat dari sebelumnya. Angin kencang berhembus. Pria berjubah perak mengacungkan tombak perak dengan satu tangan. Seolah-olah angin surgawi menari-nari. Tubuh meledak dalam kehampaan satu demi satu, berubah menjadi kabut berdarah. Jenis kekuatan ilahi ini benar-benar tak terbayangkan. Dia dengan santai melambai. Sekelompok dewa meledak satu demi satu, dan bahkan mereka yang melarikan diri ke kejauhan jatuh dari udara seperti pot stiker. Mayat memenuhi bumi yang besar. Jenis adegan ini sangat mengerikan. Ketika Dewa Surgawi mengambil tindakan, lebih dari 10.000 orang segera kehilangan nyawa mereka. Shihao tidak melarikan diri, malah memilih untuk tetap di tempatnya. Dia siap untuk mengenakan baju besi yang compang-camping dan mengaktifkan tungku pil itu kapan saja. Pada kenyataannya,
Jenis adegan ini membuat Shi Hao sangat terguncang. Apakah ini kekuatan Dewa Surgawi? Bukannya dia belum pernah menyaksikan pertempuran pada level ini sebelumnya, tetapi ketika Dewa Surgawi mengambil tindakan terhadap begitu banyak orang, adegan ini masih terlalu menakutkan. Dia pasti merasakan tekanan yang menyesakkan. Tidak heran mereka disebut Dewa Surgawi. Mereka tinggi di atas semua yang lain. Untuk seorang ahli alam api ilahi, ini hanyalah perbedaan yang tidak dapat diatasi. Yun 11 tidak bergerak, dan setidaknya, dia terlihat tenang di luar. Dia sedang menunggu kesempatan. Dia tahu bahwa jika dia bergegas keluar sekarang, dia tidak hanya tidak dapat melarikan diri, dia hanya akan memiliki kematian yang menunggunya. Kalian semua masih tidak mau keluar? Lalu mati. Suara dingin dan tanpa ampun pria berjubah perak itu terdengar dari langit. Dia mengangkat tombak perak dan perlahan-lahan menurunkannya ke bumi yang luas. Itu karena orang-orang yang mencoba melarikan diri tadi semuanya mati. Selain dia, tidak ada satupun sosok lain di langit. Dia dengan lembut memindahkannya. Garis cahaya perak melesat keluar dari ujung tombak, menyapu tanah seperti sungai besar. Itu benar-benar menakutkan. Suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar di udara. Hong! Pada saat berikutnya, bumi besar terbelah. Seolah ada secari kertas yang terkoyak. Retakan besar terjalin, tidak diketahui berapa lebar Shang. Tangisan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Tempat-tempat di mana cahaya perak menyapu langsung meledak. Bagaimana makhluk-makhluk itu bisa bertahan? Bahkan jika mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk membela diri, mereka masih segera meledak. Sekitar 10.000 makhluk lainnya mati. Kabut berdarah disemprotkan ke udara, mewarnai kekosongan merah. Bumi besar yang compang-camping menjadi tampak lebih menyedihkan. Peng! Puing-puing terbang ke udara. Adegan itu mengerikan. Badai mercenaris juga terpengaruh. Untungnya, mereka tidak termasuk dalam kisaran cahaya perak. Namun, meskipun demikian, masih ada beberapa orang yang meninggal dan bahkan lebih banyak lagi yang terluka. Energi darah Shi Hao melonjak. Bahkan seseorang dengan tubuh sekuat dirinya mengalami rasa sakit yang luar biasa. Untungnya, dia baik-baik saja dan tidak terluka. Namun, yang disayangkan adalah sebuah batu besar menabrak tubuh Yun 11, meledakannya terbang keluar. Darah mengalir dari mulutnya. Meskipun batu itu sangat besar dan tidak memiliki banyak kekuatan penghancur sendiri, itu terkontaminasi dengan jejak cahaya suci putih keperakan. Inilah mengapa Yun 11, yang sudah cukup kuat, akhirnya sangat menderita. Mata Shi Hao berkedip. Tangannya bergerak menembus kehampaan, membawanya kembali. Kemudian, dia membantu mengobati lukanya. Energi darah melonjak, dengan cepat menghentikan luka dari memburuk. Hal yang baik adalah bahwa serangan ini tidak fatal. Hanya saja kekuatan Dewa Surgawi terlalu sombong. Shi Hao ketakutan. Untaian cahaya ilahi putih keperakan ini saja sudah cukup untuk membuatnya merasakan bahaya besar. Jika itu mendarat di kepala seseorang, siapa yang bisa menahan kekuatannya? Menjadi lebih kuat. Ini adalah satu-satunya pikiran di kepalanya. Dia harus menjadi Dewa Surgawi. Terima kasih. Cahaya berputar-putar di seluruh tubuh Yun 11. Energi darah tertahan. Dia berdiri dari tanah dan membungkuk hormat, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Shi Hao. Dia tidak mengungkapkan tubuh aslinya, tetapi Shi Hao memiliki murid ganda, mampu melihat melalui tubuh putih gioknya yang bersih. Penampilannya seindah dewi dari lukisan. Hanya sedikit usaha, jangan menyebutkannya, kata Shi Hao. Dia mengungkapkan ekspresi serius dan melihat ke langit.
Dia tahu bahwa bencana besar akan segera turun dan tidak percaya diri untuk bisa menghentikannya. Yang membuatnya agak terkejut adalah sosok yang melindungi Yun 11 dalam kegelapan bergerak. Meskipun mereka gelisah, mereka tidak mengambil tindakan. Jelas bahwa mereka bukan dewa surgawi. Tepat ketika pria berjubah perak itu akan mengangkat tombaknya lagi dan bersiap untuk benar-benar memusnahkan sekitar 10.000 makhluk yang tersisa, sebuah raungan terdengar dari kejauhan. Simbol ilahi yang mengejutkan juga melonjak. Pada saat ini, di ujung bumi yang besar, banyak puncak gunung di kedalaman pegunungan meledak. Pertempuran hebat antara dewa surgawi. Kata-kata ini segera terdengar di benak semua orang. Tingkat pertempuran besar ini telah meletus. Jangka melepaskan karapasnya. Benar-benar melarikan diri dari kelompok ini dan melarikan diri di pegunungan itu. Untungnya, saya bisa memotongnya. Ini adalah suara yang ditinggalkan pria berjubah perak itu. Itu karena ketika kata-kata ini sampai ke telinga semua orang, dia sudah menghilang ke batas bumi yang besar, membantai ke pegunungan. Tanah berlumuran darah. Potongan tulang putih bersih yang lengket dengan bekas darah ada di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung, seolah-olah ini adalah dunia bawah. Adegan itu sangat sunyi. Banyak orang masih gemetar. Ini terlalu kejam. Bahkan sebagai kultivator, mereka tidak pernah mengalami sesuatu yang tragis seperti ini. Itu benar-benar menakutkan sampai ekstrim. Pergi! Kami tidak akan pergi ke provinsi surga lagi. Ini terlalu menakutkan, pada dasarnya mimpi buruk. Masih ada sekitar 10.000 makhluk hidup. Mereka semua berteriak keras saat mereka bergegas ke segala arah dengan panik. Bagi mereka, ini terlalu menakutkan. Terlepas dari apakah itu kelompok tentara bayaran atau pembudidaya longgar lainnya, mereka semua bubar, berubah menjadi beberapa lusin hingga ratusan kelompok saat mereka bergegas ke berbagai arah. Mereka semua memilih rute yang berbeda. Ketika semua orang pertama kali mendengar desas-desus ini, mereka merasa bahwa lebih aman untuk pergi bersama dengan orang lain dan saling mendukung. Tetapi siapa yang mengira bahwa mereka akan bertemu dengan dewa surgawi yang kejam yang, demi melenyapkan targetnya, tidak melakukannya. Jangan ragu untuk melepaskan pembantaian besar pada orang yang tidak bersalah. Bagi mereka, ini adalah tragedi berdarah. Terima kasih untuk bantuannya. Yun 11 mengucapkan terima kasih lagi. Sama seperti Si Hao, dia memilih untuk melanjutkan menuju provinsi surga. Faktanya, meskipun banyak orang pergi, separuh sisanya masih terus maju. Masih ada beberapa ribu dari mereka. Hanya saja, mereka semua berpisah, tidak ingin dikelompokkan bersama lagi. Menurut kalian semua, apa yang sebenarnya terjadi agar dewa surgawi muncul? Kamu meremehkan hal-hal. Apakah Anda tidak melihat pertempuran besar di kejauhan? Setidaknya ada 2 dewa surgawi lagi. Ini benar-benar terlalu mengerikan. Sepanjang jalan, orang-orang melanjutkan diskusi mereka. Si Hao memilih untuk terus bergerak. Dia merasa bahwa sejak dewa surgawi itu pergi, kemungkinan besar dia seharusnya tidak kembali. Secara komparatif, rute ini seharusnya sedikit lebih aman. Yang disebut perubahan surga, untuk apa tepatnya? Apa jenis berita yang ada baru-baru ini? Siapa sebenarnya yang dicari oleh dewa surgawi itu? Ini adalah pertanyaan banyak orang. Mereka tidak bisa mengerti apa yang akan membuat dewa surgawi pergi sejauh itu untuk melenyapkan target. Mungkinkah gangguan provinsi 5 elemen telah sampai ke sini? Kamu berbicara tentang masalah Origin Sky Secret Realm, kekacauan yang ditimbulkan oleh Raja Iblis Muda Huang. Ketika Si Hao mendengar ini, dia langsung terkejut. Bahkan orang-orang ini tahu tentang masalahnya. Siapa Raja Iblis Muda Huang? Apa yang terjadi? Beberapa orang belum menyadari apa yang terjadi.
terbentang di 10 provinsi, efeknya terlalu besar. Berita belum sepenuhnya beredar di sini, kata seseorang. Cepat dan bicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah yang disebut Raja Iblis Muda itu akan mempengaruhi Provinsi Iblis? Kalian semua terlalu bodoh dan berpikiran sempit. Ada beberapa orang yang berpengetahuan luas yang sudah tahu. Itu adalah seorang pemuda bernama Huang. Dia meninggalkan namanya di monumen penguasa iblis, menindas Qin Changsheng yang berkuasa. Selain itu, di dunia 1000 kecil, dia menyapu musuh-musuhnya tanpa ada yang menjadi lawannya. Dia telah mengguncang master sekte dari setiap sekte. Apa? Bagaimana detailnya? Semua orang mendiskusikan masalah ini, dan bahkan Yun 11 terkejut, dengan hati-hati mendengarkan ini. Itu karena kelompoknya baru saja muncul dari tempat terlarang. Mereka belum begitu menyadari berita dunia luar. Raja Iblis Muda Huang, di dalam dunia 1000 kecil itu, membunuh dan mengalahkan banyak talenta luar biasa, di antaranya termasuk anak dunia bawah, Dewa Matahari Fine, anak petir, Purple Truhu, dan lainnya. Dia telah mengguncang banyak sekte. Hanya satu orang, namun dia membunuh begitu banyak talenta luar biasa. Ini agak terlalu tidak masuk akal. Siapa dia? Mungkinkah dia menjadi makhluk tertinggi sejati dari suatu generasi? Mungkinkah dia setara dengan pewaris istana abadi? Kamu benar. Orang ini tangguh. Rumor mengatakan bahwa dia sudah mengalahkan pemuda hebat dari istana abadi. Dia tak terbendung di dunia kecil itu, menciptakan legenda yang tak terkalahkan. Ini, apakah itu semua benar? Jelas bahwa berita ini menggerakkan semua orang. Provinsi Iblis adalah tempat yang agak kacau. Setan-setan besar telah muncul di tempat ini sejak zaman kuno, dan makhluk-makhluk di sini sering bertarung. Ketika mereka mendengar berita ini, meskipun semua orang baru saja mengalami bencana besar, mereka masih merasakan darah mereka melonjak. Yun 11 juga terkejut. Ada seseorang seperti ini? Itu hanya seorang pemuda, namun dia bangkit begitu tiba-tiba, secara tak terduga memaksakan jalannya melalui bakat-bakat muda yang luar biasa. Bahkan pewaris istana abadi dikalahkan. Ini membuatnya sangat terguncang. Kita harus memahami bahwa ras surgawi mereka melaksanakan rencana hebat ini dengan tepat untuk menciptakan tipe jenius yang tak tertandingi ini, namun seseorang menghasilkan pencapaian semacam ini sendiri. Makhluk surgawi, dari manusia ke surga, itu terlalu sulit. Kali ini, dia hanya salah satu benih. Dia bisa dianggap sukses, jadi dia harus segera kembali ke klan. Pikiran Yun 11 melayang. Dia berpikir kembali ke alam bawah. Saat itu, ada seorang pemuda yang bisa menyapu semua rekan-rekannya. Pemerintah tak terkalahkan dan jarang bertemu lawan yang layak. Dapat dikatakan bahwa orang itu membangun reputasi termasyhur di alam bawah. Prestasi pertempurannya benar-benar mengguncang dunia dan brilian. Sayangnya, bahkan jika pemuda itu tiba di alam yang lebih tinggi, dia kemungkinan besar akan kehilangan kejayaan dan kecemerlangannya di masa lalu, bukan? Bagaimanapun, alam yang lebih tinggi terlalu besar. Ada bakat luar biasa di hampir setiap provinsi, dan mereka dikenal sebagai jenius surgawi. Selain itu, dia telah mendengar bahwa pemuda ini mati dalam pertempuran di alam bawah. Raja Iblis Muda Huang itu memperoleh warisan paling penting dari 1000 kecil dunia. Master sekte tua yang menjaga pintu masuk ingin menangkapnya, tetapi pada akhirnya mereka gagal. Mereka sekarang benar-benar marah. Rumor mengatakan bahwa banyak sekte besar pindah, ingin menemukannya. Beberapa ingin membunuhnya untuk menghilangkan kekhawatiran masa depan, dan ada orang lain yang ingin merebut bukunya yang berharga. Singkatnya, badai besar sedang mengaduk di Provinsi 5 Elemen, dan itu telah mengguncang semua arah. Mungkinkah Dewa Surgawi benar-benar muncul untuk Raja Iblis Muda Huang itu?
mencari jejaknya di Provinsi Iblis. Semua orang terus berbicara di antara mereka sendiri, mendiskusikan alasan perubahan surga. Yun 11 berpikir kembali. Dia tahu bahwa pemuda yang dikenal tak terkalahkan saat itu harus selamanya dikubur di alam bawah. Tidak mungkin baginya untuk muncul lagi. Matanya berkedip. Dia menatap Si Hao di depannya. Baru saja, justru pemuda inilah yang membantunya, melarutkan cahaya dewa surgawi yang menakutkan. Hanya karena inilah dia dapat dengan cepat pulih. Aku harus menanyakan namamu. Saya benar-benar berterima kasih atas apa yang Anda lakukan barusan. Yun 11 melihat ke arah Si Hao, merasa cukup penasaran dengan pemuda ini. Usianya tidak besar, tetapi kekuatannya cukup luar biasa. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.